قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mikrofon ini suaranya Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin jamaah melihat ini pemandangan sangat berbeda sekali dengan kajian biasa. Seumur yang saya ingat ini 2013 saya pertama kali dakwah di Banda Aceh, baru ini kali pertama menggunakan media tulis. Semoga Anda diberkati karena Anda yang pertama kali di hadapan saya yang saya gunakan media tulis. Tentunya kalau kita menilik baginda Rasul dalam metode pengajaran baginda Rasul, berbagai macam media Rasul menggunakan. Peraga, dengan jari, dengan mimik wajah, itu semuanya digunakan. Atau peraga dari media luar, menulis, Rasul menggambarkan ini jalan yang lurus, di sampingnya jalan yang tidak lurus. Itu media pembelajaran untuk pendekatan pengajaran sehingga lebih mudah dipahami. Jadi saya tidak bersikeras untuk menggunakan media tulis kecuali memang dibutuhkan. Hari ini kalau saya di awal muqaddimah tauhid al-asma wa sifat ini, media tulis tidak kita gunakan, saya yakin hampir semua jamaah tidak akan memahaminya. Nanti di tengah perjalanan tidak nyambung lagi. Maka dengan media pembelajaran ini, barangkali ini akan lebih mempermudah jamaah dalam menangkap materi. Karena janji saya di pertemuan yang lalu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tauhid asma wa sifat itu harus selesai di sini. Baik takrir tauhidnya, pemantapan tauhidnya, pengokohan tauhidnya, ataupun menjawab syubhat dan syubhat-syubhat yang ada. Nanti saya rasa di beberapa kali pertemuan ke depan saya akan memberikan Anda syubhat dan saya rasa Anda akan mampu untuk menjawabnya hingga kelar masalah itu selesai. Tidak ada masalah. Sebagaimana hari ini barangkali ketika saya mendengar apapun tentang tauhid asma dan sifat, syubhat di dalamnya, bagi saya itu syubhat dan saya bisa menjawabnya. Yang itu juga saya inginkan bagi Anda
Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tauhid asma dan sifat itu harus selesai di sini. Kita mulai dengan takrir tauhidnya, pemantapan dan pengokohan tauhidnya. Nanti ke depan kita baru menjawab apapun isu-isu ataupun syubhat-syubhat yang pernah dilontarkan tentang akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan tauhid asma dan sifat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas panjang tentang tauhid rububiyah. Kemudian berbicara juga panjang lebar tentang tauhid al-uluhiyah. Tentunya jamaah kaum muslimin nanti di kitab A'lam Sunnah Mansyurah yang jadi pegangan kita ini akan ada pembahasan lanjutan kembali lagi tentang detail-detail masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Leganya saya itu dengan kitab ini, untuk pembahasan tauhid asma dan sifat itu sepertinya selesai di sini. Artinya dengan beberapa pertemuan ke depan kita akan menyelesaikan masalah ini, dan saya rasa jamaah kaum muslimin pun akan mengambil istifadah, faidah dan ilmu tentang pembahasan ini. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan, dan saya sarankan kemarin hari itu untuk pertemuan kita kali ini buku tulisnya di bawah. 30% sudah membawa, tinggal yang lain yang belum membawa. Pembahasan kita itu tauhid al-asma was-sifat. Itu saya tulis dalam bahasa Arab, nanti akan saya inikan ya. Kalau tauhid semua kita paham artinya pemurnian ataupun mengesahkan. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyah mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadah kita kepada Allah. Dan tauhid kita kali ini itu mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Sebelum saya lanjutkan, ini pertanyaan untuk kita pikirkan bersama. Apa pentingnya Anda belajar tauhid ini? Maksud saya tauhid asma dan sifat. Artinya kalau kira-kira tidak penting boleh keluar. Hana penting Ustaz, tibiju. Hana penting. Bagi Anda, kenapa penting hadir hari ini dan selanjutnya tentang tauhid asma dan sifat? Kupu udah belajar kan? Ada yang mau menjawab? Nampak tidak penting. Untuk memurnikan tauhid kita menyangkut tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya, betul sekali. Memurnikan tauhid itu berarti pentingnya dari sisi ranah akidah ya. Pembahasan ini dari abad keempat itu pembahasan paling fenomenal sampai hari ini, dan tidak tertutup kemungkinan sampai menjelang kiamat kelak ini akan jadi pembahasan yang masih panjang diperdebatkan. Kita secara akidah butuh untuk memurnikan tauhid. Yang lain dalam ibadah kita sehari-hari, tauhid ini kan merupakan kabar dari Al-Quran misalnya. Jadi dengan membelajarkan asma itu bagian dari keimanan. baik, bagus sekali. Ini bagian dari keimanan kita terhadap khabar Allah. Maka ini tauhid asma dan sifat ini kita kenal juga dengan tauhid al-ilmi al-khabari. Sifatnya ilmu dan sifatnya khabar yang harus kita percayai. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita mempercayai kabar Allah tentang asma dan sifat? Bagus, masih berkaitan dengan akidah ini. Dalam sehari-hari Anda tidak butuh? Butuh?
Seperti apa Anda butuh terhadap asma dan sifat Allah? Bertawasul, bagus sekali. Ada 4 tawasul atau 3 tawasul syar'i. Salah satu tawasul syar'i menjadikan media perantara dalam memohon kepada Allah itu dengan asma dan sifat. Kalau ingin saya uraikan seperti ini, kita punya pembahasan doa. Doa ini sering kali kita pahami dengan pemahaman sempit, berdoa. Padahal doa itu ada 2 bentuk. Doa yang namanya doa masalah, Anda punya masalah minta solusi sama Allah, ataupun doa ibadah. Anda ketika beribadah hakikatnya Anda sedang berdoa. Dalam doa masalah, bagaimana pentingnya tauhid asma dan sifat ini? Allah punya nama Ghafur. Apa arti Al-Ghafur? Yang maha pengampun. Kita punya masalah, Allahumma gfirli. Karena engkau maha pengampun, maka ya Allah ampuni aku. Allahumma anta al-hafidh, yang maha penjaga, Allahumma fadni. Itu doa kita sehari-hari. Tauhid asma dan sifat. Allah punya nama apa lagi? Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Allahumma zukni, ya Allah berikan rezeki aku. Itu masalah kita, solusinya asma dan sifat. Masalah kita itu solusinya asma dan sifat. Ya Pak, baterai. Satu lagi, itu banyak nama-nama Allah nanti bisa kita gunakan dalam sehari-hari kita sebagai solusi terhadap masalah kita dengan Allah. Allah Ghafur, Ya Razzaq, Ya Hafidh, Ya Jawad, itu semua berkaitan dengan apa yang bisa kita minta kepada Allah. Kemudian doa ibadah. Tadi kenapa kita salat? Kenapa Anda salat? Kenapa Anda melakukan salat tadi subuh? Ada yang nggak tahu kenapa saya salat tadi? Mana lu buka gagan jaju. Kenapa Anda salat tadi? Karena perintah? Tidak ada harapan apapun? Oke, ibadah kita kan harus ada 3 elemen, yaitu ada harap, ada takut, ada apa? Cinta. Di dalam doa ibadah kita juga sebenarnya target kita itu tauhid asma dan sifat. Saya salat karena Allah itu Tawwab, maha penerima taubat. Saya sedekah karena Allah itu Tawwab, Allah itu Nawwab, Allah itu Karim, Allah itu ini itu. Itu kita menjadikan media asma dan sifat ini sebagai tujuan dari tauhid uluhiyah kita. Atau definisi para ulama itu menamakan dengan doa al-ibadah. Saya tidak berbicara tentang fakta lain. Kalau Anda mendalami Asmaul Husna, hidup Anda sudah selesai. Nyaman selesai. Maka di sekolah kita, di SMA IT itu jadi satu mukarrar. Kita rumuskan untuk pendidikan karakter tahun kedua itu asma dan sifat. Selami nama-nama Allah itu. Dulu ada tempat kajian kita di Ketapang itu, kita menjelaskan nama Allah Asmaul Husna. Coba bayangkan jamaah, pernah satu pertemuan kita menjelaskan nama Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya, apa maksudnya Allah Al-Alim? 3 minggu kemudian saya didatangi jamaah yang mengatakan, Ustaz, saya di kantor, tiba-tiba ada yang kasih amplop. Saya tolak. Kenapa Anda tolak? Saya tanyakan. Saya teringat dengan kajian Ustaz, Allah itu
Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Saya bayangkan, pulang dari situ saya bayangkan, itu baru satu nama. Kalau Anda dalami 99 nama, 99 nama dengan hitungan 81 nama Al-Quran, Qurani, 18 nama hadisi, bersumberkan hadis. 99 nama itu Anda selami, selesai masalah kita. Kenyamanan, ketenangan, keimanan itu semuanya meningkat drastis. Ditambah lagi, itu bonus kalau kata jamaah yang pertama tadi, kita bisa memurnikan tauhid kita. Banyak syubhat di dalamnya, banyak logika sih. Kalau saya sederhanakan, masalah yang paling banyak orang cacat berlogika itu masalah tauhid asma dan sifat. Maunya rasanya saking gatalnya saya, tangan saya gatal itu, kita tulis buku itu satu. Cacat logika kaum muslimin tentang tauhid asma dan sifat. Di luar tauhid ini yang kita yakini itu ditertawakan, padahal hakikatnya kita menertawakan ucapan mereka. Mereka tidak pahami apa yang kita yakini dan menuduh kita dengan keyakinan yang sama sekali kita tidak meyakini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad Ibnu Utsaimin itu punya karya bagus untuk teori-teori asma dan sifat ini yang berjudul Al-Qawaid Al-Muthla fi Ma'rifati Asma'illahil Husna wa Sifatihil Ula. Itu bisa kita kategorikan karya terbaik untuk mengumpulkan teori-teori tentang asma dan sifatnya Allah. Jadi dalam beberapa pertemuan ke depan saya akan coba untuk merangkumkan itu kitab ya dengan kitab yang sedang kita kaji, A'lam Sunnah Al-Mansyurah, sehingga penjelasan Asmaul Husna ini selesai. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah tahu betapa pentingnya Asmaul Husna, kalau saya simak bacaan imam ketika kita salat, tidak terlepas setiap rakaat itu ada Asmaul Husna. Buka satu halaman Al-Quran, tidak mungkin tidak ada di dalamnya Asmaul Husna ataupun sifat-sifat Allah yang ula. Kita mulai dari sini, jemaah kaum muslimin, asma. Sengaja kita Arabkan. Memang ada karakter bahasa kita Indonesia dengan bahasa Arab itu jauh beda sekali. Bahasa Arab itu bukan seperti bahasa kita. Bahasa kita sangat mendasar. Kalau bahasa Arab itu bahkan asal katanya itu memiliki arti tersendiri. Kalau saya tanyakan kepada jamaah kaum muslimin, ini kenapa dinamakan kursi, kita nggak tahu ini. Ya kursi. Jadi semenjak saya kecil ini namanya kursi. Tapi kenapa kursi? Ya nggak tahu kita, ini kursi memang. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada asal katanya. Kenapa ini dinamakan ini? Itu ada asal katanya. Asma itu nama-nama Allah Al-Husna. Kata asma itu sebenarnya dari kata sumu. Sumu itu berarti tinggi. Secara makna saja, ketika Anda mengatakan nama, itu punya arti penghormatan dan ketinggian. Makanya ketika orang memanggil muhajir, saya merasa ada kebanggaan. Ya, saya muhajir. Tapi ketika nama saya diplesetkan, itu ketinggian dan kehormatan saya seolah-olah itu sudah dirampas. Marah gitu. Dulu waktu saya kecil itu datang
teman-teman SD ke rumah mencari rumah saya. Rupanya di depan rumah ibu ya sedang nyapu, tiba-tiba datang orang, Bu, Pak rumah si Muha. Itu mama saya marah luar biasa itu. Seolah-olah rugi dulu di akikah itu. Rugi di akikah, Muha itu. Pak rumah si Muha. Kata ibu saya itu kayak gede. Muhajir. Nama lengkapnya Muhammad Muhajir. Kalau disebutkan kita bangga, itulah nama. Begitu kita memahami nama Allah, penuh ketinggian, penuh penghormatan, penuh penta'ziman. Nanti kita bayangkan ada akidah orang sebelah, itu akidah Mu'tazilah. Nama sebatas nama. Al-Alim, mereka mengatakan kalau menyebutkan Al-Alim, yang maha mengetahui, mereka tambahkan di ujungnya la ilma lahu, tapi tidak punya ilmu. Al-Hakim, yang maha bijaksana, mereka lanjutkan la hikmata lahu, tapi tidak punya bijaknya. Namanya Hakim tapi tidak bijaksana. Seperti itu dalam kitab akidah mereka. Seharusnya nama itu penghormatan, tapi akhirnya jadi pelecehan. Ini penting jamaah kaum muslimin. Selain itu, nama itu bisa jadi berasal dari kata simah yang berarti tanda. Jadi ketika Anda dikasih nama, seolah-olah Anda sudah, itu jadi pertanda karakteristik bagi Anda. Saya memanggil salah satu nama jamaah yang menoleh dia karena dia sadar kalau itu adalah tanda dan karakter untuknya. Ini nama. Nama Allah, ini kaidah pertama. Saya akan menyimpulkan beberapa kaidah dan kaidah ini harus dikuasai sehingga kita menguasai pembahasan Asma al-Husna. Nama Allah itu semuanya husna. Tadi nama Allah itu husna. Husna itu asal katanya mubalaghah, sirah mubalaghah dari kata ahsan. Kalau kita mengatakan Muhammad ahsan min Umar, si Muhammad ini jauh lebih baik daripada si Umar. Kalau untuk kata muannasnya ahsan itu kita gunakan kata husna. Jadi bukan ada yang salah memahami husna itu dari kata hasan, bukan. Hasan baik, bukan. Tapi husna itu dari kata ahsan. Lebih baik. Bahkan sirah mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Baiknya itu berlebihan. Sempurnanya itu berlebihan. Kita mulai dari sini. Yang harus ada di kepala kita, nama Allah itu harus husna. Nama Allah itu harus paling sempurna. Paling sempurna. Tidak ada celah kurangnya. Tidak ada kandungan kurangnya. Coba hari ini, misalnya dulu itu ada satu kajian, salah satu ustadz di Indonesia kasih tema kajiannya Allah Maha Keren. Keren. Allah Maha Keren. Boleh enggak itu? Kita tanyakan, apa maksudnya Allah Maha Keren? Apa maksudnya ini Anda menamakan Allah dengan Maha Keren? Kalau Anda menamakan dengan Maha Keren, kami tolak. Kenapa? Karena keren itu tidak ada kesempurnaan. Kita buka kamus besar bahasa Indonesia, keren itu salah satu artinya tampak marah, tampak hebat, tampak saja, belum betul-betul hebat. Tampak hebat, tampak garang, itu arti-arti yang sama sekali kadang-kala harus kita jauhkan dari Allah. Tidak bisa.
Nama Allah itu tidak ada celah kurang. Kelanjutannya, kalau namanya itu harus husna, lanjutannya sifatnya itu harus ula. Wasifatuhul ula. Ula itu dari kata a'la. A'la itu maha tinggi, lebih tinggi. Ula itu punya sifat kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun sifat kurang. Itu ula. Makanya ketika ada yang mensifatkan Allah, misalnya datang mensifatkan Allah mengatakan wujud qidam, sifat 20, wujud qidam, wujud qidam baqa, wujud qidam. Bahasa lainnya yang lebih syar'i itu azal, azali. Atau kalau bahasa hadisnya dalam hadis Imam Muslim, awal. Qidam itu dikatakan oleh Rasul itu wahwal awwalu laisa qablahu syai'. Allah itu al-awwal, tidak ada apapun sebelumnya. Ada orang sebelah itu lari dari kata awal, lari dari kata azali, memilih kata qidam. Wujud qidam baqa, wujud qidam. Qidam sebagai sifat Allah. Kita mengatakan sifat Allah itu harus ula. Kesempurnaan, keindahan, kesempurnaan, ketinggian, tidak ada celah kurangnya. Coba kita buka Mu'jam bahasa Arab, kamus bahasa Arab tentang kata qidam. Kita dulu baju ini saubun jadid, baju baru. Kalau sudah lama saya pakai itu jadi saubun qadim, baju lama. Qidam itu berarti lama. Lama itu artinya pernah baru. Bermasalah kalau kita katakan itu sifat Allah. Tapi kalau kita gunakan lafaz syar'i, huwal awwalu. Para sahabat bertanya, apa itu awal ya Rasulullah? Laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu apapun sebelum al-awwal. Itu sifat kesempurnaan ula. Dari sini jamaah kaum muslimin, jadi saya ulangi kaidah pertamanya itu, nama Allah itu harus betul-betul husna, dan nama Allah itu, sifat Allah itu harus betul-betul ula. Coba ini kita turunkan. Allah punya nama apa? Al-Hayyu. Contoh, Al-Hayyu, yang maha hidup. Anda hidup, saya hidup, kera hidup, binatang hidup, gajah hidup, semua makhluk itu hidup. Tapi Allah itu punya nama Al-Hayyu. Nama Allah itu husna. Artinya nama Al-Hayyu itu kesempurnaan hidup milik Allah. Bagaimana kesempurnaan hidup? Hidup yang tidak sempurna itu hidup kita. Dimulai dengan tidak ada, dengan mati, dan nanti akan ada fase mati, atau bahkan dihidupkan lagi. Tapi hidup kita selanjutnya, walaupun abadi, di surga ataupun di neraka, keabadian itu kita dapatkan dari Allah, bukan dari kita sendiri. Allah itu punya kesempurnaan hidup. Tidak dimulai dengan mati ataupun adam, dan tidak diakhiri dengan adam, dan tidak pernah
dalam proses hidup ini ataupun selama hidup dalam kondisi hidup itu Allah punya sifat-sifat kekurangan. Tidak ada tidur, tidak ada ngantuk. Jadi zikir kita setelah salat tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu. Sinah itu mukaddimah ngantuk. Baru mau mata kena tepit itu sinah. Kalau sudah nguap itu tingkatnya lebih tinggi lagi, itu sudah nuas. Kalau sudah tidur, naum. Jangankan nuas, nguap itu sinah saja. Mukaddimah awal untuk ngantuk itu Allah tidak punya itu. Karena itu kekurangan yang tidak layak dengan nama Allah Al-Hayy. Al-Hayyu. Begitu cara kita memahami nama Allah. Kalau kita bertanya, Allah itu maha hidup tapi tidak bisa mendengar, seperti kata orang Mu'tazilah, sempurna enggak hidupnya? Tidak sempurna. Allah maha hidup tapi tidak bisa melihat, sempurna tidak hidupnya? Tidak sempurna. Allah maha hidup tapi Allah tidak bisa bicara, sempurna hidupnya? Tidak sempurna. Ketika Anda mengatakan Allah itu Al-Hayyu yang maha hidup, secara tidak langsung Anda ingin mengatakan Allah itu punya semua sifat dan nama-nama kesempurnaan, karena itu konsekuensi dari kesempurnaan hidup. Dahsyat sekali pembahasan Asmaul Husna. Kalau satu saja nanti sambil duduk di rumah buka Quran, lihat nama Allah ini, buat kaidah pertama di kepala kita, itu nama kesempurnaan. Itu udah selesai, Anda itu Masya Allah. Al-Alim, maha mengetahui. Kesempurnaan ilmu mutlak itu milik Allah. Allah tahu Anda sedang buat apa sekarang, tahu. Allah tahu ketika Anda menyendiri dengan HP Anda di rumah, Allah tahu. Allah tahu ketika Anda sendiri di kamar mandi, Allah tahu. Anda dalam kondisi apa, Allah tahu. Karena Allah itu Al-Alim. Begitu cara kita memahami nama Allah Al-Husna. Semua nama Allah nanti kita turunkan itu. Nanti di rumah coba lagi kaji-kaji itu. Itu akan membuat karakter kita akan berbeda jauh nanti ke depan. Berbeda jauh. Yang galak atau mulit itu hilang sendiri itu. Anda tahu Allah, Allah selesai. Yang suka nipu istri di rumah itu, Allah punya nama ini, Masya Allah. Pelajari itu, pelajari lagi. Kita di sini mengupas teorinya, langkah-langkahnya. Tapi kalau untuk detail keimanan kita, bertambah iman kita, kita mentadabburinya. Kita kembali lagi, ini kaidah pertama. Allah itu punya nama, namanya itu harus husna. Allah itu punya sifat, sifatnya itu harus una. Dalam penjabarannya, sifat itu selalu masalah kita di lapangan itu bukan masalah nama. Masalahnya masalah sifat. Di luar kita nggak punya masalah dengan kaum muslimin lainnya tentang nama Allah, sepakat. Hampir mayoritas kaum muslimin memahami nama Allah itu juga mengandungi apa? Mengandungi arti sifat di dalamnya. Masalah kita itu tentang sifat Allah. Padahal keyakinan kita sifat Allah itu sifat ula, kesempurnaan. Yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Kalau datang orang tiba-tiba mengatakan, Ustadz Muhajir, Anda menetapkan Allah beristiwa di atas arsy? Iya, betul. Karena Allah menetapkannya, Rasul menetapkannya. Kalau Allah beristiwa, artinya Allah butuh arsy, itu sifat kurang. Bukan, kami nggak punya keyakinan itu. Kami nggak punya keyakinan, itu sifat kekurangan. Yang Anda sebutkan, itu kekurangan, pelecehan untuk Allah.
Ustaz Muhajir, Anda yakini sepertiga malam Allah turun? Saya yakini, karena Rasul mengatakan demikian. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang Tuhannya Allah melebihi kita. Kalau Allah turun berarti arusnya kosong. Ataupun bagaimana Allah turun di sini, di negara lain belum sepertiga malam. Oh, itu sifat kurang, saya tidak meyakini itu. Sekarang di luar itu mereka mengharuskan kita untuk meyakini apa yang tidak kita yakini. Kemudian mengatakan mereka musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang pertama kali menyamakan Allah dengan makhluk mereka. Ada cacat logika mereka yang mereka punya, akhirnya mengharuskan kita mengikuti cacat logika mereka. Ini dalam bahasa Arab, dalam usul fiqh itu dinamakan dengan analogi keledai, qiyas himari. Mungkin Anda pernah dengar kisahnya itu, ada seorang pedagang punya keledai. Di atas punggung keledai itu dia meletakkan tumpukan garam. Nah, lebosa garam itu di atas punggungnya. Tiba-tiba ketika melewati jembatan, keledainya tersandung masuk ke dalam sungai. Garamnya ngalir, hilang, jadi ringan. Keledainya gembira. Akhirnya keledai ini buat satu analogi. Kalau masuk ke sungai, beban hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Pedagang itu untuk menguji fatalnya, cacatnya logika keledai, akhirnya hari selanjutnya beliau letakkan kapas. Waktu datang dia ringan, oh makfuidah kali ya. Dia berpikir logikanya kalau masuk ke sungai ini lebih ringan lagi. Kapas masuk ke sungai apa jadinya? Tenggelam dia. Itu qiyas himari. Anda punya cacat logika, jangan paksakan kami mengikuti cacat logika yang Anda punya. Pahami dulu, saya yakin betul-betul jamaah kaum muslimin, kalau orang mendengar pembahasan ini detail, runut, seperti apa yang kita yakini dan yang diyakini oleh para ulama sebelumnya, balik mereka itu, balik, simple, sederhana, memberikan ketentraman dan kenyamanan. Kalau mau nanti kita punya waktu, sudah selesai pembahasan ini, coba kita kupas tentang tauhid ini, misalnya dari sudut pandang Maturidi atau Asy'ari. Yang payah kusuk ulai mendunya. Beli tak beli. Iya. Bermain dengan logika-logika padahal bisa terpatahkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali. Kaidah pertama, nama Allah itu harus husna dan sifatnya itu harus kesempurnaan. Udah. Bagaimana bisa Anda dapatkan nama husna dan sifat ula ini? Karena kalau sifat ini lahir dari logika kita tidak sempurna untuk memberikan kesempurnaan untuk Allah. Maka ahlu sunnah buat kaidah kedua. Nama dan sifat Allah itu harus rabbaniyah, tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Harus bersumberkan wahyu. Karena yang bisa tahu kesempurnaan untuk nama dan sifat Allah cuma Allah dan Rasulnya terhadap wahyu yang sudah diberikan kepada Rasulnya. Jadi itu kaidah kedua ya. Menarik di sini sebagai landasan, Maturidiyah misalnya sepakat dengan kaidah ini. Cuma nanti ketika detailnya, ketika turun ke lapangan baru berselisih. Di kantor kaum pakai lainnya, bantuan lapangan ke lain. Kita lihat kitab-kitab usul Maturidiyah misalnya. Sepakat, nama Allah itu kesempurnaan, sifat Allah kesempurnaan. Karena dua itu kesempurnaan harus ditetapkan dengan wahyu. Ketika turunan bersifat dan purnama, rupanya ujung-ujungnya dasar penetapan nama dan sifat versi mereka akal lagi, bukan wahyu. Kembali lagi ke akal.
Jadi tidak konsisten teori dengan praktek. Kalau kita harus konsisten, penetapan nama dan sifat Allah itu wahyu. Selesai di sini. Wahyu. Kama yaliqu bi jalalihi. Kita buka wahyu. Dalam Quran dapat 81 nama. Dalam hadis-hadis para ulama kita mengumpulkan, Imam Tirmidzi, Ibnu Manda itu mencoba mengumpulkan berbagai macam versi, dan tentunya versi para ulama berbeda dalam hal ini. Tambah lagi 18 sifat versi hadis, dikumpulkan jadi 99 nama. Dan ini pun bukan nama yufidul hasr, hanya ini saja. Ini yang kita tahu. Coba Anda bayangkan, dalam bahasa Arab itu sesuatu itu dihormati, diagungkan ketika punya banyak nama. Orang Arab itu sukanya pedang, kuda, unta, singa. Itu benda-benda yang sering mereka puji-puji dalam syair-syair mereka. Ini benda-benda yang mereka puji ini, itu dalam bahasa Arab ratusan nama. Kuda saja itu hampir 200 sekian puluh nama. Jadi beda kuda, beda nama. Beda cara kuda, beda nama. Beda karakter kuda, beda nama. Beda bentuknya, beda nama. Beda asal muasal kuda, beda nama. Pedang, ya, mereka hidup dengan pedang. Pedang itu punya ratusan nama dalam bahasa Arab. Singa, yang ditonjolkan sebagai karakter yang hebat itu, penguasa hutan, penguasa Sahara, itu punya ratusan nama. Jadi kalau kita khususkan Allah yang segalanya cuma 99 nama, itu orang Arab tidak bisa menerima itu. Kalau kuda 300 sekian, pedang 300 sekian. Cinta dalam bahasa Arab itu kan penyair Arab suka menggambarkan cinta. Itu ratusan kata untuk cinta. Maka saya dulu kalau promosi program bahasa Arab yang kami buat, Anda ingin romantis di rumah, belajar bahasa Arab. Nyatanya bahasa Indonesia, cinta, sayang, rindu, leuro, kabeh, kosakata. Akhirnya keluar kebun binatang. Tapi kalau bahasa Arab itu ratusan, itu hampir. Ju ulang lom tinggal ketua. Begitu. Maka dalam doa baginda Rasul, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaitahu bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min nabiyyika aw ista'sartahu fil ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon kepada. Kalau baca doa ini Asmaul Husna, sebelum Anda meminta sesuatu, insya Allah langsung dikabulkan. Dengan namamu, engkau ajarkan nabimu, ataupun engkau sebutkan dalam kitabmu, ataupun nama-nama yang engkau khususkan, engkau simpan, yang tidak ada makhluk yang tahu. Besok ke dalam syafaat uzma baginda Rasul itu berdoa di sisi arusnya Allah dengan nama-nama yang sama sekali belum pernah disebutkan di dunia. Nama itu nanti Allah ilhami kepada baginda Rasul untuk memuji Allah, maka dinamakan dengan syafaat al-uzma, syafaat paling luar biasa. Itu nama yang hari ini kita tidak tahu. Artinya nama Allah tidak terbatas. Terbatas 99 itu hanya hasil istiqra' para ulama mencoba mengumpulkan dari Quran dan hadis sahih baginda Rasul tentang nama-nama Allah. Tapi tetap ketika mereka istiqra', kaidah pertama mereka buat tidak ada celah kurang, baru dipilih sebagai nama Allah. Tidak boleh ada sedikit pun kekurangan. Jadi kaidah keduanya, jamaah kaum muslimin, nama dan sifat Allah itu harus tauqifi, harus berdasarkan wahyu. Jadi nanti ketika kita mengatakan tauhid asma dan sifat itu apa? Mengesahkan Allah terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya
atas apa yang dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya ataupun Rasul dalam hadisnya. Tetap sandarannya itu apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya ataupun Rasul sebutkan dalam hadisnya. Karena akidah kita itu tauqifi. Ini pembahasan asma dan sifat. Kalau khabar mengabarkan tentang Allah, terserah. Jadi kalau ada ustaz mengatakan Allah itu maha keren, saya bukan mengatakan itu nama Allah atau mengatakan keren itu sifat Allah, tapi mengabarkan tentang Allah. Allahnya hayu. Oh, boleh, tidak ada masalah. Khabar itu pembahasannya lebih luas dibandingkan nama dan sifat. Atau bahasa Aceh, Allah itu hayu. Hayu tak Allah. Saya buat seperti ini, tiba-tiba Allah hayu, luar biasa. Oh, tidak ada masalah. Allah luar biasa. Allah itu fantastis. Oh, enggak masalah kalau Anda inginkan itu khabar. Yang bermasalah kalau Anda katakan itu sifat, ataupun Anda katakan itu nama Allah. Karena nama dan sifat Allah itu harus tauqifi. Supaya ganjil, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan kaidah ketiga. Nama Allah itu, ini kaidah ketiganya, nama Allah itu a'lam wa awsaf. A'lam itu menunjukkan nama, identitas. Awsaf itu multi makna. Nama boleh banyak, tapi identitas yang punya nama itu satu. Allah ini identitasnya, satu identitas. Punya banyak sifat, memiliki multi sifat, dan setiap nama Allah itu mengandungi sifat. Itu maksud dari kaidah nama Allah itu a'lam wa awsaf, menunjukkan satu identitas dengan multi sifat. Ketika Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Anda sudah menetapkan sifat kasih sayang untuk Allah. Ketika Anda mengatakan Al-Alim, yang Maha Mengetahui, Anda sudah mengatakan sifat ilmu untuk Allah. Yang punya multi sifat ini hakikatnya satu identitas, yaitu Allah. Sederhana, Pak. Itu sederhana sekali. Yang sederhana saya sebutkan tadi, itu pernah bingung orang sejagat itu. Orang Mu'tazilah di masa fase kejayaan Mu'tazilah tidak bisa memahami ini. Kenapa Mu'tazilah itu menetapkan nama tanpa sifat? Mereka berpikir dalam cacat logika mereka, banyak sifat itu menunjukkan identitas yang berbeda. Dan sifat itu menunjukkan keterbaharuan, itu sesuatu yang baru. Coba bayangkan tentang Allah, mereka membuat logika sederhana. Anda lihat semen ini. Semen itu zatnya punya sifat, sifatnya licin, tegak, berdiri, tinggi. Mereka mengatakan semen itu sudah ada, sifat itu datang belakangan. Jadi kalau kita katakan Allah itu Maha Mengetahui, mengetahui ilmu itu datang belakangan. Sesuatu yang datang belakangan, terbaharu, itu makhluk, sifat makhluk. Tidak bisa kita sifatkan Allah demikian. Maka ketika mereka menyebutkan nama Allah Al-Alim, yang Maha Mengetahui, mereka mengatakan la ilma lahu, tapi tidak punya ilmu. Al-Hakim, la hikmata lahu, tidak punya hikmah. Sampai seterusnya, mereka cuma meyakini nama Allah tapi tidak meyakini kandungan sifat di dalamnya. Beda dengan manusia.
Nama Saleh. Nyaurungnya tapi mata lah kalau Saleh. Apa leh? Saya cuma bilang apa leh? Pencuri namanya Saleh. Itu kita. Nama sekedar nama. Tapi bagi Allah itu tidak. Nama itu ada kandungan sifat. Maka ketika datang orang, itu ketika saya di Abdiya itu tahun 2011. Datang satu anggota dewan, Ustaz, asma sifat ron beda tak memang. Jadi kebancaran nyolong meron malamnya tak merempok tungku fulan. Waktu itu saya tahu entah wakil ketua MPU atau apa. Sampai saya diperjumpakan, salam-salam. Beliau anggota dewan. Ustadznya Hanag patih lagi ron sifat 20. Marah tungku ya. Saya bilang bukan hana patih, lebih long patih. Yang saya percaya itu lebih dari itu. Kok bisa, Pak? Menurut sederhana, keputar mendebat. Coba Anda terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diterjemahkan dengan nama Allah Maha Pengasih. Allah punya kasih sayang, punya. Dalam sifat 20, nah bab kasih sayang. Oh, hana. Anda meyakini Allah punya sifat kasih sayang, tapi dalam sifat 20 nggak ada sifat kasih sayang. Oh nyati kawan. Saya salam. Tanya sama, dipegah lego beda. Kita sama sebenarnya. Saya bilang kalau Anda tanyakan saya sebagai seorang Asy'ari, saya akan jawab bukan seperti itu. Coba buka tafsir Jalalain. Mereka tidak akan menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tapi mereka menerjemahkan dalam tafsir Jalalain itu murid yang menginginkan kasih, menginginkan sayang. Jadi sifatnya sifat iradah, bukan sifat kasih sayang. Yang menyolong Asy'ari. Oh, katib enak nanti. Katib enak. Awam. Ini sebagai ini saya yang sering kita jelek-jelekkan, sebenarnya mereka orang awam. Walaupun di depan saya banyak juga orang awam. Anda juga awam. Di luar orang awam. Kadang-kala awam sesama kita lebih berlapang dada dengan awam di luar. Tidak jarang, Tunku Besar saya dapati rupanya awam. Oh, awam lagu. Sayang tengah orang awam. Iya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua nama itu ada kandungan sifat. Bukan 20. Kalau ada nama 99, paling kurang sekarang sudah punya 99 sifat. Sifat bijaksana, sifat dermawan, sifat ihsan, melakukan kebaikan, sifat kesucian, sifat ini, sifat itu. Itu tidak ada dalam kandungan sifat yang diyakini. Maka jamaah kaum muslimin, ketika kita mengimani satu nama untuk Allah, kita mengimani nama itu punya kandungan. Kalau kita mengatakan dia tidak punya kandungan, Anda sudah mengimani nama yang kurang untuk Allah. Itu kurang. Tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaannya nama itu seharusnya memiliki kandungan sifat di dalamnya. Itu kaidahnya, nama Allah itu a'lam wa awsaf. Di luar ada yang menyamakan. Kalau kita pahami demikian, itu sama seperti trinitasnya orang Nasrani. Kembali lagi, itu jawabannya, ini analogi keledai. Itu analogi keledai. Pahami dulu yang saya yakini apa, trinitas Nasrani itu seperti apa. Yang beda jauh sekali disamakan. Itu analogi keledai. Oh, meyakini seperti itu, punya sifat, berarti sama seperti orang Nasrani. Sifat. Maaf cakap, Allah yaliku bijalalihi, Allah dengan kesempurnaannya. Saya saja punya banyak sifat. Kalau Anda tanyakan orang yang kenal saya, 3 orang yang berbeda, mereka akan mensifatkan saya dengan 3 sifat yang berbeda. Oh, behe koknya, gusun koknya, oh keren koknya, dermawan koknya, ini koknya, itu sifat-sifat. Tapi identitas satu. Identitas satu.
Bukan seperti Nasrani, Trinitas, itu identitas tiga. Disatukan. Itu nggak ada rumus. Nggak dapat konsep itu. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Anda tanya 3 orang Nasrani, bapaknya, istrinya, anaknya, tentang Tuhan mereka, itu tiga-tiga punya pendapat yang berbeda. Karena yang merumuskan pertama, dia sendiri tidak tahu apa yang dirumuskan. Nanti pegang konsep Trinitas itu sendiri mereka tidak paham itu seperti apa. Begitu lagi yakini. Kita tidak seperti itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, nama Allah dan sifat Allah itu nama dan sifat kesempurnaan. Kemudian untuk mendapatkan kesempurnaan itu baru kita ketahui dengan jalur wahyu. Untuk konsekuensi dari kesempurnaan nama dan sifat Allah itu, nama Allah itu bukan sekedar nama, tapi ada kandungan sifat di dalamnya. Maka muncul tadi doa ibadah, doa masalah, itu sebenarnya kita menggunakan objek ataupun dengan bermediasi dengan nama Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan tanyakan syubhat dulu, yang ada bingung nanti. Kita fokus dulu pemantapan, pengokohan. Kalau ada yang patut kita diskusikan dari 3 kaidah ini ataupun berkaitan dengan hal ini, kita persilahkan. Saya kasih contoh kalau tidak ada yang bertanya. Kita meyakini Allah itu As-Sami, Maha mendengar. Tiba-tiba ada orang mengatakan Allah mendengar dengan telinga. Bagaimana sikap Anda? Allah mendengar dengan 2 telinga. Sebagai ahlu sunnah, apa yang Anda katakan? Oh betul, mendengar ya, telinga lah. Masa dengan mulut? Oh telinga. Itu tidak. Itu tauqifiyah. Tidak ada nas wahyu Allah punya 2 telinga. Allah Maha mendengar. Ada yang kedua mengatakan Allah mendengar tapi tidak ada telinga. Bagaimana pendapat Anda? Oh betul, tidak mungkin sama dengan makhluk. Anda juga salah. Ada telinga, tidak ada telinga, itu tidak ada nas wahyu. Kami tidak meyakininya. Sederhana gitu. Sederhana, selesai masalah. Kalau Anda buka bab telinga, nanti ada gendang telinga, ada ini telinga. Nah, kita tidak meyakini demikian. Allah mutakallim, berbicara. Ya, kita meyakini itu. Maturidiyah meyakini itu. Asy'ari meyakini itu. Allah berbicara dengan mulut. Oh, itu saya nggak meyakini itu. Karena dalam faktanya Al-Quran menyebutkan berbicara tidak mesti dengan mulut. Dinding saja bertasbih. Allah kama yaliku bijalalihi. Allah punya pendengaran sesuai dengan keagungannya. Allah berbicara sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Anda katakan punya telinga, punya mulut, punya ini, punya itu, karena Anda di kepala Anda itu punya konsep makhluk. Makhluk kalau berbicara mulut, padahal kenyataannya bukan semua makhluk menggunakan mulut. Nah ini yang harus kita pahami. Asabi'ur Rahman, dengan jari jemarinya Allah. Allah punya kuku. Oh, saya tidak meyakini itu. Kita tidak dapat nas wahyu yang menunjukkan demikian. Kita tidak meyakini. Allah kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Jadi semua konsep di luar yang mengharuskan kita dengan apa yang mereka yakini itu terbantahkan. Tidak, kami nggak meyakini demikian. Kalian mengharuskan sesuatu yang sama sekali kami tidak meyakininya. Kami cuma menetapkan apa yang Allah tetapkan atau Rasulnya tetapkan. Dan kami mengembalikan ketetapan Allah dan Rasulnya kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah.
melecehkan Allah. Tidak. Justru kaidah pertama kami, Allah itu punya nama kesempurnaan dan punya sifat kesempurnaan. Kalian menyamakan Allah dengan, tidak, menyamakan Allah dengan makhluk itu pelecehan untuk Allah. Konsep kita, Allah itu punya kesempurnaan. Begini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak ada yang patut kita diskusikan. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.